warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bawaslu dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Ira Permatasari di obrolan bareng Bawaslu. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, Sobat. Gerbang Kompak. Yap, Gerbang Kompak. Apa sih Gerbang Kompak? Yaitu akronim dari Gerakan Membangun Komitmen Masyarakat, Mengawasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Ya, di tema kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial pula. Dia adalah Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Bapak Jaharudin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ira. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik hari ini. Iya, alhamdulillah. Ya, hari ini Pak kita kan mau ngobrol santai nih Pak terkait ide gagasan dari Bapak Nixon Entengos selaku Kepala Sekretariat Provinsi Gorontalo yang akan mengangkat tema mengenai Gerbang Kompak, yaitu Gerakan Membangun Komitmen Masyarakat, Mengawasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Nah, dari ide gagasan Gerbang Kompak ini, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak selaku Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Bawaslu dan masyarakat yang menyaksikan obrolan kita pada siang hari ini. Saya doakan semoga keadaan tetap sehat walafiat. Amin. Pesan saya jangan lupa bahagia. Iya. Supaya nanti imunnya semakin kuat. Dan insya Allah kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kita ngobrol soal Gerbang Kompak. Ya. Nah, ini ide gagasan yang dicetuskan oleh Saudara Nixon Entengos yang notabene sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo yang saat ini sedang mengikuti diklat Kepemimpinan Nasional di Lembaga Administrasi Negara. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh soal Gerbang Kompak ini, tanggapan saya terkait dengan ide ini, maka saya ingin berangkat dari visi, misi, dan slogan Bawaslu. Visi Bawaslu itu menjadi lembaga terpercaya dalam mengawal demokrasi di Republik kita ini, baik itu pemilu maupun pilkada. Lalu misinya salah satunya adalah meningkatkan kualitas pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Lalu yang menarik adalah slogan Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, berangkat dari visi, misi, dan slogan Bawaslu ini, maka dalam bacaan saya, ide gagasan yang dicetuskan oleh Saudara Nixon ini adalah gagasan yang sangat spektakuler. Spektakuler ya Pak ya? Karena memang ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Bawaslu. Bagaimana kemudian mengajak masyarakat untuk bersama-sama Bawaslu mengawal proses ini. Saya berdasarkan pengalaman yang selama ini kita lakukan, sering kita menemukan debat atau perbedaan pandangan antara masyarakat dan Bawaslu. Contoh misalnya, ketika Bawaslu hadir di masyarakat untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa
politik uang itu tidak boleh dalam pilkada, dalam pemilu. Betul. Nah, ada tanggapan yang beragam. Oh, ini Bawaslu terlalu ekstrim gitu. Terlalu membatasi kreativitas dari masyarakat. Nah, padahal itu amanat undang-undang jelas tidak boleh. Nah, oleh karena itu, dengan ide yang dilakukan, yang dicetuskan oleh Pak Nixon ini, bagaimana membangun komitmen masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan pilkada, maka ke depan masyarakat itu tidak hanya menjadi objek, tapi dia menjadi subjek. Nah, sekarang ini kan masyarakat kita ini kita jadikan sebagai objek. Ketika Bawaslu turun ke lapangan, pertanyaannya siapa yang diawasi? Yang diawasi adalah masyarakat. Idealnya kan yang cocoknya adalah masyarakat juga mengawasi dirinya sendiri. Nah, itu. Nah, secara kelembagaan, Bawaslu punya kewajiban sebagaimana amanat undang-undang untuk mengawal proses demokrasi pemilu dan pilkada ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh negara. Yang harapannya nanti akan mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang amanah untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Nah, kita meyakini bahwa pemimpin masa depan, pemimpin yang lahir dari proses demokrasi, kalau itu proses demokrasinya baik, maka kita yakin akan melahirkan pemimpin yang baik pula. Oleh karena itu, sekali lagi, ke depan, dan saya kira sudah sejak awal, Bawaslu mencetuskan ide agar masyarakat ini menjadi bagian yang terpenting untuk kemudian dia mampu melakukan pengawasan baik itu secara kelembagaan maupun di luar kelembagaan. Jadi misalnya Bawaslu punya program yang saat ini namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawasan. Dulu ada yang disebut dengan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. Begitu. Nah, ini sebetulnya adalah ide yang dicetuskan bagaimana Bawaslu senantiasa mengajak masyarakat. Karena dengan personil yang ada, maka tentu kalau dia bergerak sendiri, dibiarkan sendiri Bawaslu mengawasi ini, tentu tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Oleh karena itu, maka kekuatan masyarakat, kekuatan civil society, nah ini sangat penting dalam rangka mengawal proses demokrasi. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita kita semua adalah bagaimana melahirkan demokrasi yang berintegritas. Pemilu dan pilkada yang berintegritas. Maka Bawaslu tentu menjadi lembaga yang terpercaya, membangun kepercayaan publik kepada masyarakat. Nah, dalam konteks membangun kepercayaan publik ini, maka tentu Bawaslu harus senantiasa bersama dengan rakyat. Maka tadi saya sampaikan, ketika kita turun lapangan untuk melakukan pengawasan, maka tidak ideal ketika masyarakat itu justru berbeda pandangan dengan Bawaslu. Enaknya adalah masyarakat dia sama persepsinya dengan Bawaslu. Nah, yang kita awasi apa? Proses pilkadanya ini harus sesuai ketentuan. Tidak boleh politik uang, tidak boleh menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain. Yang disebut dalam pemilu dan pilkada itu black campaign. Yang satu saling menjelekan, yang lain saling menjelekan. Nanti kan bisa kacau balau. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, dalam rangka membangun integritas demokrasi kita, membangun kepercayaan publik, lembaga Bawaslu tentu hadir untuk selalu bersama dengan masyarakat, agar proses pelaksanaan pilkada ini senantiasa diawasi secara bersama. Iya, terima kasih Bapak. Jadi
sekarang yang saya dapat kesimpulan dari Bapak bahwa ide gagasan dari Bapak Nixon Entengo selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo ini sangat spektakuler ya Pak ya. Iya. Karena sesuai dengan visi misi dari Bawaslu sendiri ya Pak ya. Nah, oleh karena itu baiknya adalah masyarakat tadi dia paham, lalu kemudian dia juga mengajak kepada sahabatnya, keluarganya bahwa kita membangun demokrasi yang baik, yang berkualitas seperti ini. Nah, lalu kemudian hasilnya, nah karena itu prosesnya sudah kita jaga bersama-sama, hasilnya kita pastikan tidak ada hal yang curang, nah hasilnya jujur, maka ya kita menerima hasilnya. Enak kita berpilkada kalau begitu. Silaturahim tidak terganggu. Nah ini kan sekarang silaturahim terganggu. Setelah selesai pilkada, orang tidak saling tegur. Nah itu ini efek-efek pilkada. Nah itu. Bahkan di dalam satu rumah beda pilihan, sehingga kemudian dia menyebabkan, ya bisa jadi dia beda konsep dan terjadi perselisihan. Nah oleh karena itu, semangat kita untuk membangun demokrasi yang berkualitas, melahirkan pemimpin yang berkualitas, dilakukan yang proses yang baik, maka kehidupan kita akan aman, tentram, bahagia. Nah, itu ya. Silaturahimnya terjaga, lalu kemudian aktivitas ekonomi tidak terganggu. Anda bayangkan kalau pilkada. Nah, kantor KPU-nya dijaga, kantor Bawaslu-nya dijaga, orang susah mau jalan raya diblokir. Orang mau melakukan aktivitas ekonomi kok terganggu gara-gara pilkada. Idealnya pilkada kita berpesta dengan baik. Gitu. Kita bersantai. Nah, untuk melahirkan pemimpin. Oleh karena itu saya kira sekali lagi dalam tataran implementasi apa yang menjadi ide dan gagasan ini menurut saya akan mudah diimplementasikan. Mudah ya Pak. Mudah diimplementasikan karena memang sesuai dengan visi misi program Bawaslu. Bagaimana membangun komitmen masyarakat ini. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, ini ide yang spektakuler. Ide yang sangat cocok dengan apa yang digagas oleh Bawaslu hari ini. Itu ya Pak ya. Ide yang spektakuler dan mudah untuk diimplementasikan, ya Pak ya. Itu poin pentingnya. Dan ini last question aja ya Pak ya. Harapan Bapak nih Pak, selaku Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait ide gerbang kompak yang dicetuskan oleh Bapak Nixon Entengo selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. Oke, jadi harapan kita tentu cara kelembagaan bahwa ide ini bisa dilaksanakan dengan maksimal. Bagaimana kemudian apa yang menjadi gagasan ini dalam bentuk normatif ini yang sudah dirancang sedemikian baik, lalu kemudian diimplementasikan dalam kegiatan kita, kegiatan Bawaslu, baik itu formal maupun non formal, saya yakin ini bisa dilakukan dengan mudah. Gitu. Nah, oleh karena itu maka harapan kita tentu setelah ini selesai dalam bentuk gagasan, maka harapannya akan segera diimplementasikan atau dilaksanakan dengan baik. Dengan pertama tentu jajaran kita Bawaslu ini bisa melakukan hal ini, lalu kemudian juga disampaikan kepada publik. Nah, mudah-mudahan publik akan semakin paham, semakin sadar untuk melakukan gerakan ini. Lalu kemudian harapannya juga publik bisa melakukan sendiri. Jadi awalnya Bawaslu yang melakukan, lalu kemudian dengan kesadarannya sendiri, publik atau masyarakat kita ini akan melakukan secara sendiri-sendiri, atau kelompok-kelompok masyarakat kita akan melakukan ini maksimal, supaya nanti apa yang menjadi ide, cita-cita besar yang akan diraih nanti, dalam rangka membangun pemilu dan pilkada yang berintegritas, ini bisa tercapai. Nah, kita yakin bahwa dengan gerakan kita bersama antara Bawaslu dengan masyarakat yang punya persepsi yang sama. Nah, ketika melakukan hal yang sama maka yakin ini akan sukses dilaksanakan. Nah, sehingga itu saya kira secara kelembagaan, nah ini dilakukan, diimplementasikan yang baik apa yang menjadi gagasan ini, lalu kemudian harapannya masyarakat ini akan melakukan secara sukarela. Nah, sehingga kemudian ide dan gagasan ini akan tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat kita. Saya kira itu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yaitu harapan kita, harapan Bapak JU, sekaligus menjadi harapan kita semua terkait
ide gagasan dari Bapak Nixon Entengo terkait gerbang kompak, gerakan membangun komitmen, mengawasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Yap, Sobat Bawaslu, nggak kerasa nih kita udah berada di penghujung acara, dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak JU udah mau hadir. Terima kasih Mbak Ira, nanti kita diskusi lagi ya. Tentu Pak, nanti kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya ya Pak ya. Dan saya Ira Permatasari beserta Bapak JU pamit undur diri dari hadapan Sobat Bawaslu. Jangan lupa stay tune terus di YouTube channel Bawaslu, Humas Bawaslu Provinsi Gorontalo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingat selalu pesan Ibu untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.